Ya, itulah tadi Bapak Ibu lagu Mars IMP Indonesia Melawan Perbedaan. Salam semua saudara. Bapak Ibu peserta jagongan online IMP yang berbahagia, alam adalah titipan Sang Pencipta yang mana tidak hanya diciptakan hanya untuk satu kelompok atau satu generasi tertentu, tetapi untuk anak cucu kita di masa depan. Dan pelestarian alam ini tentunya sudah menjadi amanah bagi kita semua ya. Untuk itu sesuai dengan tema pada malam hari ini nantinya yang akan dipaparkan oleh tokoh rohaniawan dari Konghucu, dan saya akan memanggil moderator kita pada malam hari ini dengan Bapak Wense Junarto. Selamat Wense Junarto. Selamat malam Mbak Ulan, salam semua saudara. Gimana kabarnya Wense Junarto? Baik-baik, sehat-sehat. Sehat-sehatnya? Baik, Bapak Junarto, silakan untuk dipandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu Bagaswaras, Widik Tungtien, salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, malam hari ini kita berkumpul di IMP Indonesia Merayakan Perbedaan, dan kali ini kami dari Agama Konghucu akan membawakan tema pelestarian alam dalam perspektif tanggung jawab manusia yang akan dipaparkan oleh Canglo Dr. Hewan Liang Kaspe. Tanpa berpanjang waktu lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari Dr. Hewan Liang Kaspe, dan waktu saya berikan 20 sampai 25 menit, Canglo. Silakan. Selamat malam, salam semua saudara. Malam ini saya ingin mengangkat tema pelestarian alam sebagai tanggung jawab semua umat manusia. Karena tanpa alam itu lestari, maka manusia akan mengalami cobaan-cobaan bencana alam dan sebagainya yang sangat-sangat parah. Di dalam ajaran agama Konghucu terdapat salah satu ayat yang mengatakan adanya hubungan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia yang harus dijaga keseimbangan dan keharmonisannya. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang diberi akal budi, maka manusia harus berusaha untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam semesta. Tetapi pada saat-saat ini makin lama manusia itu makin serakah karena menganggap bahwa alam semesta itu milik diri sendiri atau kelompoknya, nggak peduli dengan isi alam yang lain. Nah, kalau sudah terjadi bencana, katakan yang paling sederhana, saya bilang paling sederhana tetapi bisa membahayakan juga adalah banjir. Banjir itu bisa terjadi di mana-mana, di kota, di desa, di alam hutan hujan tropis dan lain-lain bisa terjadi banjir. Seperti beberapa bulan yang lalu terjadi banjir yang cukup hebat di Bali. Kemudian alam ini iklim jadi makin tidak menentu. Katakan musim kemarau yang sekarang itu adalah kemarau basah. Kadang-kadang hujan di tengah musim kemarau.
sehingga tidak bisa diduga kapan hujan, kapan banjir. Itu sebaiknya kita sebagai umat manusia menjaga hal itu. Memang semuanya adalah kehendak Tuhan, tetapi manusia itu harus menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Contoh yang paling kecil adalah membuang sampah. Pasti setiap hari manusia baik dimanapun berada, di kota, di desa, dan sebagainya, selalu ada sampah di sekitar kita. Dan sampai sekarang pun, kita ini sering membuang sampah itu seenaknya, sembarangan, nggak peduli. Bahkan sampah-sampah plastik itu dibuang kemana-mana. Akibatnya sungai menjadi tempat sampah, menjadi dangkal. Kemudian air yang tadinya jernih menjadi keruh karena limbah-limbah pabrik. Dan limbah pabrik itu banyak yang mengandung logam berat, beracun, dan sebagainya. Dibuang aja ke sungai, enak. Kemudian seringkali kalau udah banjir, sampahnya menumpuk itu seringkali ditemukan ada di Surabaya sih, ada popok bayi, popok orang dewasa yang mengandung plastik. Ada kasur, ada sofa, dibuang ke kali semua bila tidak berguna. Lah, kan tidak mungkin menampung dan tadinya air yang jernih menjadi keruh, menjadi sumber penyakit. Maka kita harus melestarikan alam dengan sebisa kita, semampu kita, individu per individu bekerja sama untuk itu skup yang kecil akan bisa merusak alam yang luas. Kemudian sampah-sampah plastik kemana-mana. Sebaiknya kalau kita bepergian dan sebagainya itu misalnya di mobil atau apa, kita sediakan tempat sampah kecil di mobil, dan bila sudah sampai ke tempat tujuan atau di tempat-tempat peristirahatan, kita buang sampah itu pada tempatnya, tempat penampungan sampah, tidak disebarkan di jalan dan sebagainya. Dan sampah-sampah itu juga bisa menjadi sumber penyakit. Kenapa di negara tetangga kita kalau pergi ke negara tetangga bisa menyimpan sampah sampai ke tempat tujuan baru dibuang ke tempat sampah. Tetapi kalau kita di Indonesia nggak peduli, buang sampah di mana-mana. Bahkan buka kaca mobil, buang sampahnya, bekas makanan dan sebagainya. Itu sebaiknya semua manusia, semua umat manusia di bumi ini menjaga keseimbangan sehingga sampah itu disimpan, dibuang ke tempat sampah rapi, tidak menyebabkan polusi. Itu tentang sampah. Kemudian jangan menebang pohon sembarangan, karena bumi ini kaya akan hasil bumi. Bumi ini bisa menumbuhkan pohon, ada sungai, sumber air, dan sebagainya di bumi. Tetapi oleh manusia dirusak. Sumber air yang di gunung-gunung itu dipasangi pipa, kemudian dialirkan ke sawah pribadinya, sehingga yang lain kekeringan. Itu kan salah. Ya kita berbagi karena alam juga berbagi untuk semua umat manusia. Manusia nggak bisa serakah seperti itu. Kemudian kita Indonesia ini adalah tanah agraris, sawah. Pada sekian tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu, itu ekosistemnya sangat baik. Rantai ekosistem sangat baik. Di sawah-sawah itu jarang ada hama.
kita tidak perlu pakai obat-obat pestisida untuk menghilangkan hama. Contoh, karena alam sudah menyediakan secara alamiah. Katakan untuk wereng, untuk ulat, ada burung-burung yang memakan ulat tersebut. Kemudian bila burungnya terlalu banyak, itu ada ular di sawah itu yang memakan burung. Tetapi sekarang rantai ekosistem itu rusak. Yang merusak siapa? Manusia. Karena burungnya banyak ditangkap bukan untuk kebutuhan karena lapar, bukan. Tapi dijaring untuk dibawa ke kota burung peliharaan di rumah-rumah dijual. Kan harganya mahal. Hanya di sawah, ulatnya, werengnya berkeliaran kemana-mana karena tidak ada yang memakan. Kemudian ular-ular itu juga ditangkapi karena menjadi exotic animal. Oh, bangga kalau sudah punya ular di rumah, memelihara ular, bangga. Tetapi ularnya kalau dipelihara jarang sekali yang bisa berkembang biak. Akhirnya beberapa jenis ular juga punah. Nah, baru bingung sawah padi di sawah saya tanaman di siapa? Manusianya juga. Makanya kita ditekankan untuk menjaga keharmonisan antara Tuhan sebagai pencipta alam semesta harus itu yang katakan lingkungan yang kecil, sampah, hama. Tetapi kalau di alam itu lebih mengerikan. Kenapa? Indonesia ini merupakan negara yang sangat-sangat kaya dengan kekayaan hujan tropis. Itu nomor 2, kalau nomor 1 itu Brasil. Indonesia adalah nomor 2 yang kaya. Sekarang enggak, karena sekian persen hutan, laut, sungai itu semua sudah menjadi industri. Katakan hutannya banyak berhektar-hektar, puluhan hektar dihabiskan untuk menjadi kebun sawit yang lebih menghasilkan rupiah, yang menghasilkan komoditi. Oke, jadi kebun sawit berhektar-hektar. Manusianya kerja sebagai pegawai perkebunan di kebun sawit tersebut. Bila manusianya itu diserang oleh gajah, oleh orangutan, oleh harimau, makanya disalahkan adalah satwa-satwa itu. Rumah mereka, pemukiman mereka dirusak oleh kawanan gajah. Dan sebetulnya yang salah juga manusia juga. Kenapa? Karena gajah itu dari turun-temurun gajah itu jalannya. Rumah mereka adalah di hutan tersebut. Dan jalannya sekarang dibuat rumah. Ya tetap jalan di situ. Masuk pemukiman. Salahkah gajahnya? Enggak. Karena gajah itu secara alami enggak punya akal budi, ya jalannya kalau belok ke kanan ya belok ke kanan untuk arah pulang. Nah, gajah pun sekarang itu tinggal beberapa ratus, mengerikan. Karena banyak yang kena aliran listrik. Karena di kebun sawit itu pakai aliran listrik yang sebagai pagarnya. Nah, gajahnya nggak ngerti kalau itu dialiri listrik, mati, ribut, gajahnya mati. Atau gajahnya diracun karena mengganggu perkebunan, mengganggu pemukiman. Dan juga gajah itu menjadi
hewan yang mahal karena bisa diambil gadingnya. Dan gadingnya dijual untuk keuntungan siapa? Manusia. Dan perlu diingat para saudara, para umat. Gajah itu baru dewasa itu sekitar 20 tahun. Usia 20 tahun dari nol. Kemudian masa kehamilan, masa kebuntingan itu lama. Kalau manusia itu 9 bulan udah melahirkan, bisa melahirkan. Usia kandungan 9 bulan melahirkan. Tetapi gajah itu 22 bulan baru melahirkan. Dan gajah itu dirawat oleh induknya, ikut induknya sampai lebih dari 5 tahun, bahkan sampai 7-8 tahun masih dirawat induknya. Belum bisa mandiri. Kemudian, oh iya, gajah itu dimasukkan ke Taman Nasional, bisa dimasukkan ke tempat penangkaran konservasi. Ya, betul, untuk melestarikan. Tetapi lahan konservasi itu kan tidak seluas di hutan atau rumah mereka. Sekarang yang ingin saya bandingkan, mungkin orang-orang kaya yang punya lahan banyak, punya rumah mewah, bisa mengembangbiakkan harimau. Ya, di kandang-kandang gitu harimau bisa memerlukan lahan yang tidak terlalu luas. Dan harimau itu dalam 1 tahun bisa beberapa kali kawin, melahirkan, dan anaknya bisa 5 ekor. Makanannya gampang, mudah, bisa diberi daging sapi, bisa diberi daging ayam, karena pemakan daging bisa. Tetapi kalau gajah, ya ini saya perbandingan saja, mengerikan. Gajah itu perlu lahan yang sangat luas. Kalau 1000 meter persegi hanya untuk 1 ekor gajah, nggak cukup. Satu. Kedua, makanan gajah itu per hari itu membutuhkan hijauan itu kuintal, bahkan sampai bisa 5 kuintal rumput per hari. Dari mana kalau dipelihara di perkotaan? Dan masa kebuntingannya 22 bulan. Lalu kalau ada orang kaya itu memelihara orangutan, ya orangutan. Tetapi kan tidak membayangkan mereka menyiksa orangutan itu di dalam kandang. Karena biasanya orangutan itu hidupnya di pohon-pohon yang tinggi, melahirkan di pohon-pohon, lari ke sana ke sini di antara pohon tersebut. Di perkotaan tidak mungkin kan, tidak memungkinkan karena pohon-pohon di perkotaan itu kan dirampingkan supaya tidak roboh dan sebagainya. Jadi tidak ada pohon-pohon yang tinggi di hutan Kalimantan, di hutan Sumatera. Itu beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang kondisi hutan di Sumatera dan di Kalimantan habis. Sehingga orang hutannya ya lari ke pemukiman. Harimaunya lari ke pemukiman. Nah, manusianya teriak-teriak. Itu salah mengganggu pemukiman kita, dibunuh aja ya. Itu kan yang tidak harmonis, asta menjadi kacau, tidak seimbang. Pada 20 yang saya dengar itu di Irian Jaya itu di terumbu karang dan pemandangan pesona lautnya sangat indah
terindah di dunia habis. Kemudian bocoran-bocoran nikel itu, merkuri dan lain-lain, itu menghancurkan terumbu karang dan ikan-ikan yang ada di laut bebas kita. Yang saya dengar pada beberapa hari yang lalu, kita menjual ekspor ikan pangan, bukan ikan hias, ikan makanan itu ke luar negeri ditolak, dikembalikan. Kenapa? Karena mengandung merkuri. Mereka tidak mau. Itu salah siapa? Ya, kalau saya bilang, yuk kita tidak boleh gitu, kita tidak boleh egois untuk mengumpulkan duit, mengumpulkan uang untuk diri sendiri dan kelompoknya. Yuk kita sama-sama fokus menjaga keseimbangan, kembalikan hewan-hewan tersebut tanpa tercemar apapun, maka kita akan makmur. Dulu Indonesia itu makmur, tanam segala mudah, mancing pun mudah, cari ikan di laut pun mudah karena ikannya berkembang biak dengan baik. Kalau sekarang sulit, karena apa? Ikan-ikannya sudah keracunan, terumbu karangnya sudah rusak. Nah, saya ingin supaya ya, yuk kita sesama umat, agama apapun, berbeda apapun, yuk kita melestarikan alam Indonesia ini untuk kembali supaya anak cucu generasi kita itu tahu mengenai alam semesta yang bagaimana, yang indah. Alam semesta, hewan-hewan yang ada tidak hanya digambar saja di video, tetapi bisa melihat dengan alam nyata. Yang saya dengar di Bali akhir-akhir ini itu sangat-sangat indah karena ada desa yang memelihara jalak Bali secara bebas. Saya lupa desanya desa apa, tapi itu dilindungi oleh agama dan hukum adat. Jadi tidak boleh ada pencuri. Kalau dulu harga burung jalak Bali itu sampai 1 ekor itu sampai 25 juta. Rebutan. Semua mencuri, semua menangkarkan karena mengembangbiakkan jalak Bali di dalam penangkaran itu tidak mudah. Dan bahkan waktu saya di Kebun Binatang Surabaya itu ada beberapa ekor dan sering itu jalak Bali itu dicuri 10 ekor, 15 ekor, biarpun kita di kebun binatang itu burung jalak Balinya berkembang dengan baik dan kita pernah melepaskan beberapa ekor jalak Bali ke Taman Nasional Bari Barat. Tetapi susah, setelah resmi dilepas liarkan, sebulan kemudian tidak kelihatan jalak Bali satupun atau jumlah populasinya menurun karena diambil pencuri dari pantai, dari laut. Itu. Tapi kalau sekarang yang saya dengar itu enggak, karena ada desa-desa di Bali yang sudah berhasil mengembangbiakkan jalak Bali dan menjadi peliharaan di desa itu terbang dengan bebas, indah sekali. Jalak Bali itu di alamnya di Pulau Bali bisa berterbangan, berkicau dan penduduknya akan melarang orang-orang yang bukan di desa itu untuk mengambil jalak Bali. Dan orang-orang di desa itu memberi makan secara sukarela pada burung-burung tersebut. Nah, saya ingin mengajak pada saudara-saudara saya di IMP ini, yuk kita melestarikan alam. Sekecil apapun kita ikut menjaga keseimbangan, keharmonisan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia.
sebaiknya penyuluhan ke umat kita harus bisa hidup bersama dengan seluruh ciptaan Tuhan. Bukan karena aku manusia maka aku harus menguasai segalanya. Kalau hewan itu berburu, kenyang, mereka akan tidur. Mereka makan, kenyang, mereka akan tidur. Cukup untuk satu hewan itu aja, mereka akan tidur. Tapi kalau manusia karena serakah, enggak ya. Mereka katakan mereka itu kenyang untuk dirinya, tetapi masih ngambil lagi apa ya, untuk keluarganya, kelompoknya, dan lain-lain. Sehingga alam ini akan dirusak, akan habiskan karena keserakahan itu. Seperti tambang-tambang di luar Jawa dan sebagainya. Dan di Jawa pun lahan kosong itu makin sempit karena dibuat perumahan. Sudah sekian puluh tahun yang lalu harimau Jawa itu punah. Tidak ada harimau Jawa lagi. Yang ada hanya harimau Sumatera. Itu pun sangat memprihatinkan jumlahnya. Dan hukuman untuk pencuri hewan itu sangat-sangat rendah, sangat-sangat gampang. Mungkin tahun 2024 itu ketahuan bahwa di ujung kulon itu ada beberapa ekor badak, 11 atau 13 badak Jawa, badak jula 1 yang dibunuh untuk diambil julanya. Dan pencurinya ketangkap, penadahnya tertangkap, tapi hukumannya hanya 12 tahun. Nah, ironis sekali, karena badak Jawa itu hanya ada di ujung kulon dan tidak ada di dunia lain. Dan mereka itu adalah hewan pemalu yang hanya hidup di dalam hutan yang sunyi senyap. Tapi itu diburu, ditembak untuk diambil julanya. Ya, sangat-sangat memprihatinkan. Dan hukumannya sangat-sangat rendah. Dan mereka akan berbuat lagi karena jula badak itu 1. Itu lebih dari 10 miliar konon harganya. Dan hukumannya cuma 12 tahun. Ya, saudara-saudara, saya dalam forum ini ingin mengajak, yuk kita melestarikan alam kita, mumpung belum terlalu terlambat. Demikian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Dr. Hewan yang Kaspe atas pemaparannya malam hari ini. Boleh kita tarik kesimpulan dari pemaparan tadi bahwa kita sebagai manusia harusnya harmonis dengan alam, bumi yang kita pijak ini, dengan berbagai contoh yang telah dipaparkan oleh Dr. Hewan yang Kaspe. Contoh yang paling kecil adalah membuang sampah pada tempatnya, menebang pohon pada waktunya, membunuh hewan dengan alasan yang tepat. Nah, mari kita coba dari diri kita, dari lingkungan kita, untuk mampu melestarikan alam bumi yang kita pijak ini bagi bukan kita saja, tapi buat anak cucu kita ke depannya. Baik, malam hari ini kami akan coba panggil penanggap dari Hindu, Ibu Niluh, Dr. Niluh, apakah ada?
Unili Putu Kertasih. Oh, saya lihat belum bergabung. Yang saya sudah lihat mungkin Ustadz Sunhaji MPDI. Monggo Pak Ustadz Sunhaji atas tanggapan pemaparan tentang pelestarian alam dari Dr. Hewan Leong Kasbe. Ya, terima kasih. Salam semua saudara. Kak Rum. Halo, halo. Oke, monggo Pak Ustadz. Oh, ya terima kasih. Pandangan Islam tentang pelestarian alam dalam perspektif tanggung jawab manusia itu sangat tinggi. Juga tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwasannya manusia punya tanggung jawab besar dalam hal pelestarian. Kenapa? Karena kalau dalam Islam, manusia itu sebagai khalifah, dalam arti pengelola yang ada atau mengelola bumi, keseimbangannya maupun dalam pelestariannya. Dalam pandangan Islam juga alam dipandang sebagai amanah yang harus dilestarikan, tidak hanya untuk dieksploitasi saja, tetapi untuk diambil secukupnya, tidak berlebihan. Di dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis, banyak sekali kaitannya dengan manusia sebagai khalifah, manusia sebagai pengelola alam dan keberlanjutan daripada bumi itu sendiri. Itu semuanya tanggung jawab diberikan kepada manusia. Bahkan di dalam hadis pun yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu sebenarnya juga sudah sangat mewakili untuk pelestarian. Muslim menanam pohon ataupun menabur benih, lalu burung, manusia atau hewan memakan darinya kecuali menjadi sedekah baginya. Dari hadis ini, itu terjemahannya, dari hadis yang saya sampaikan tadi itu jelas bahwasannya manusia itu sangat harus bertanggung jawab dalam pelestarian alam. Kenapa? Ketika ada orang merelakan diri untuk mau menanam satu pohon saja, pohon apapun, dan dirawat kemudian sampai tumbuh besar hingga di atasnya ada burung, kemudian
ataupun hewan yang lain, baik itu yang ada di dalam tanah di bawahnya, tanahnya juga akan menjadi subur dan yang lain sebagainya. Maka akan terjadi ekosistem kecil di lingkungan orang tersebut. Jadi kemudian dalam hadis itu dikatakan bahwasanya orang yang mau melakukan hal kecil seperti menanam pohon hingga dan merawatnya hingga dewasa dan tumbuh besar tinggi, itu sudah menjadi sedekah atau jariah yang nanti akan bisa diberikan di hari akhir. Dalam kaitannya dengan air pun juga seperti itu. Contoh dalam hadis Nabi itu juga disampaikan bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW itu melarang penggunaan air secara berlebih-lebihan. Artinya apa? Meskipun di Indonesia ini yang kita ketahui air memang sangat melimpah ruah, itu harus penggunaannya itu harus tidak boleh berlebih-lebihan. Penggunaannya itu harus hemat. Dan masih banyak lagi baik Al-Quran maupun hadis yang menceritakan kaitannya dengan pelestarian alam. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nilu tadi itu tentang kaitannya baik itu banyak menyinggung tentang hewan, tumbuhan, itu juga sangat perlu dilestarikan. Tapi dalam satu sisi memang kita punya tanggung jawab besar untuk menyadarkan saudara-saudara kita, tapi lebih penting lagi kita mulai dari kita pribadi. Yaitu apa? Baik itu kesadaran untuk menanam pohon maupun merawat air, sungai, khususnya tidak membuang sampah sembarangan, tadi juga sudah disampaikan. Sangatlah penting untuk kita agar supaya alam ini bisa memberikan manfaat secara berkesinambungan. Nah, seperti halnya tadi yang diceritakan, bagaimana gajah ketika harus dibunuh untuk hanya diambil gadingnya, harimau dibunuh hanya untuk diambil kulitnya, badak hanya diambil culahnya, burung jalak Bali, dan yang lain sebagainya lah tadi sudah banyak disampaikan. Itu semata-mata orang yang melakukan itu belum memiliki kesadaran diri. Kami tidak melihatnya secara agama mereka tidak, tapi secara manusianya mereka itu berarti belum punya kesadaran diri. Belum punya kesadaran bahwasannya mereka juga punya hak hidup, hewan, tumbuhan, dan yang lain-lain. Itu juga punya hak. Dan yang perlu kita soroti adalah undang-undang tentang pelestarian alam, baik itu hewan, tumbuhan, dan yang lain-lain. Karena kami melihat bahwasanya undang-undang tentang yang terkait dengan pelestarian alam di Indonesia ini masih sangat lemah. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana ketika ada orang yang membunuh gajah atau melahirkan badak tadi, ketahuan mereka hanya dihukum 12 tahun penjara. Itu pun nanti dalam pelaksanaannya mereka mendapat keringanan per tahunnya dan yang lain sebagainya. Itu
Bisa juga mereka tidak sampai 12 tahun sudah bisa keluar dan tidak membuat mereka jerah. Maka yang bagi kami secara pribadi yang perlu kita soroti bersama adalah pembuatan undang-undang tentang juga pada hewan dan tumbuhan. Hanya air yang di bawah air artesis yang kedalamannya lebih dari 100 meter itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kalau itu tidak di undang-undang itu tidak dilaksanakan dengan baik, ya niscaya air yang di bawah kita atau yang air artesis yang ada di bawah permukaan bumi ini ketika habis, maka akan mendorong yang namanya gempa bumi dan yang lain-lain karena dia berada di bawah permukaan bumi. Jadi kalau kami dari agama Islam sangat mendukung akan pelestarian alam karena dalam kitab suci kami baik Al-Quran maupun hadis banyak menceritakan hal itu untuk melestarikan alam. Bahkan juga diceritakan bahwasanya membunuh hewan kecil saja itu ada ada larangannya juga. Kecuali memang kalau sudah menyakiti seperti itu. Jadi yang kita mulai dari diri kita pribadi, kemudian kita soroti kaitannya dengan undang-undang pelestarian alam oleh negara kita ini untuk segera dibuatkan. Dan yang juga tidak kalah penting adalah karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya di negara kita ini juga ada komunitas yang memang punya kebiasaan berburu. Ya intinya mereka kita fasilitasi, tapi juga harus ada undang-undang tentang hal itu. Hewan apa saja yang boleh diburu, hewan apa saja yang dilarang untuk diburu atau diburu. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan pelestarian alam dalam perspektif tanggung jawab manusia. Yang paling penting itu tadi, mari kita kawal pemerintah kita untuk membuat undang-undang pelestarian alam dan undang-undang tentang pemburuan itu tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih atas penanggapannya Ustadz Sunarji. Kami tangkap tadi bahwa sejalan memang bahwa kita harus harmonis dengan alam, mengelola alam itu sebagai amanah kita. Ada tindakan-tindakan kecil, bagaimana kita harus menanam pohon. Kalau di dunia mungkin industri atau CSR, kita sebutnya dengan reforest yang menanam atau menghijaukan kembali hutan yang ada. Baik, penanggap kedua saya akan coba panggil dari penanggap agama Hindu, Prof. Nyoman Sustantro. Silakan, Dr. Niluh, tidak hadir ini Prof kelihatannya.
Oh, Nilo nggak ada ya? Ya, Oke, monggo Prof. ya. Pak, Mbak Nilonya sudah janji sudah. Kelihatan. Ya baik Pak Jun. Terima kasih Prof. Silakan. Salam semua saudara. Bagus sekali tadi, sesuai sangat identik atau cocok dengan apa konsepnya Hindu. Hindu ada dalam sastranya di Bhagavad Gita itu ada tuntunan. Di sana di slokanya berbicara Tuhan yang Maha Esa menciptakan alam semesta dengan semua isinya, dengan segala isinya, dan juga menciptakan makhluk-makhluk spiritual dan makhluk-makhluk material melalui persembahan suci atau melalui ketulusan tanpa pamrih, lascarya gitu kalau dia tulus tanpa pamrih. Sehingga artinya setiap manusia melakukan sesuatu harusnya tulus dan tanpa pamrih gitu. Dan juga Tuhan bersabda kepada umat manusia, sejahterakanlah semua. Artinya semua ciptaan Tuhan, alam semesta dan segala isinya, dan juga makhluk-makhluk spiritual dan makhluk-makhluk materialnya. Melalui kegiatan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dilakukan secara tulus tanpa pamrih. Dan disinilah muncul satu konsep yang sangat dikenal, di dunia juga dikenal, itu Trihita Karana. Yang artinya tiga keharmonisan yang membuat kita hidup berbahagia. Jadi harmonis dengan apa? Pertama, kita harus harmonis dengan Tuhan, dengan semua energi-energi spiritual yang diciptakan Tuhan untuk menjaga alam ini. Tuhan menciptakan energi-energi spiritual atau cahaya-cahaya atau sinar-sinar luhur sebagai energi yang menjaga alam ini, yang Hindu menyebutnya dewa. Jadi harus harmonis dengan para dewa yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjaga alam ini. Keharmonis yang kedua, kita harus harmonis dengan seluruh umat manusia. Karena semua umat manusia ini diciptakan oleh satu Tuhan. Tuhan yang Maha Esa itu. Kita harus harmonis. Dan di sana keluar ahimsa. Kita tidak boleh menyakiti apapun dan siapapun. Dan kemudian kita harus harmonis dengan alam. Jadi menjaga kelestarian alam, menjaga kesucian dan kebersihan alam. Dengan segala isinya. Dan ini khusus ini untuk alam. Itu ada satu konsep yang disebut di Hindu itu disebut Sadkertih. Sad itu artinya 6, kertih itu menjaga, selalu kita menjaga pelestarian, kebersihan dan kesucian alam. Yang pertama wana kertih, wana itu adalah tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuh-tumbuhan itu kita hidup sejahtera dari tumbuh-tumbuhan. Tanpa ada tumbuh-tumbuhan, kalau kita makan beras tidak akan sejahtera kita. Maka kita harus menjaga semua itu, menjaga kelestariannya dan menjaga kesuciannya. Kalau kita tidak menjaga itu akan banjir terjadi, makanan kita tidak dapat gitu. Itu kita harus jaga warna kertih. Dan sekarang banyak pohon-pohon ditebangi segala macam gitu, hutan-hutan sudah ditebangi. Jadi udara kita kotor, jadi air tidak bisa dibendung, jadi ada banjir gitu. Kemudian yang kedua, danu kertih. Kita menjaga air, sumber air harus kita jaga kebersihan dan kesuciannya. Sekarang air sudah dibuangi sampah-sampah saja gitu. Itu sudah tidak kotor, tidak bersih lagi. Sehingga untuk diolah sudah mahal pengolahannya. Sehingga di Surabaya aja air yang diolah itu belum tidak bisa dimakan, tidak bisa diminum, hanya bisa untuk nyuci saja. Karena kotornya kalau diolah mahal sekali gitu. Nah itu harus kita jaga kebersihannya. Sumber air, danau, sungai gitu. Kemudian segara kertih, pantai, air
Laut itu segala sumber kekayaan berada di laut. Kita harus menjaga itu. Hmm. Kemudian kita juga menjaga buana kertih udara kita. Sekarang polusinya sudah luar biasa di Surabaya, di Jakarta. Polusinya sudah luar biasa. Ini kita harus jaga kebersihannya. Dan di samping itu yang sangat penting lagi, sumber daya alam kita harus jaga. Kita harus lestarikan, kita harus berdayakan secara arif dan bijaksana untuk apa? Karena Tuhan menciptakan untuk kesejahteraan yang adil bagi seluruh umat manusia. Sekarang saking serakahnya orang, sumber daya alam dikeruk dengan demikian rupa sehingga untuk kekayaan hanya sebagian kecil saja manusia gitu. Itu sudah menyalahi aturan menyalahi sloka-sloka yang di Hindu itu sudah salah gitu. Sehingga harus kita gunakan sumber daya alam kita ini dengan arif dan bijaksana. Untuk apa? Untuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh umat manusia. Kita kacaunya sekarang karena itu. Kita kesenjangan ekonomi kacau kita. Nah, itu sudah diajarkan kita. Dan juga jana kertih. Jana kertih kita harus menjaga binatang. Semua binatang itu memberikan bantuan kepada kita. Saya ingat sekali waktu kecil itu kalau ada orang hamil atau apa, ada binatang yang bunyi gitu. Ada memberikan peringatan kepada kita. Kalau ada mau gunung meletus itu ada tikus turun atau apa turun gitu, itu macan harimau turun gitu karena kepanasan. Itu adalah memberikan simbol kepada kita, memberikan peringatan kepada kita gitu. Sekarang sudah ditembaki semua gitu. Dan suara-suara gagak, burung gagak itu kalau ada burung gagak lewat itu adalah memberikan tanda ada bahaya gitu. Nah, ini semua itu adalah dicipta oleh Tuhan untuk kesejahteraan kita semua itu. Tapi itu kita tidak jaga. Dan pohon-pohon itu makanya di Bali itu pohon-pohon itu diberikan kaman, kain segala macam itu dihormati, semua dihormati, semua ciptaan Tuhan itu harus dihormati karena ada jiwa-jiwa di sana, ada kehidupan di sana gitu. Karena Tuhan menjaga semua itu tugas kita gitu. Kemudian yang berikut atma kertih. Di alam ini ada makhluk-makhluk spiritual yang kita harus jaga. Bukan kita musuhi. Kalau di Bali orang-orang hantu atau setan atau apa dinamakan itu buta kala itu bukan dimusuhi. Diberikan sesuatu hal gitu supaya dia berpindah gitu. Berpindah tempat, dia punya tempat sendiri. Kita harus hidup harmonis dengan dia. Bukan kita musuhi. Apapun semua ciptaan Tuhan itu kita harus hidup harmonis dengan dia. Karena ada pasti positif dan negatifnya. Selalu terjadi listrik itu terjadi, energi itu terjadi positif dan negatif. Ada para dewa, orang suci itu dan ada hantu gitu. Ya ini kita harus jaga dan kita harus hidup harmonis gitu bersama mereka. Diberikan tempat sendiri karena dia punya fungsi masing-masing sendiri. Jadi di Hindu itu memang ada Trihita Karana, 3, dan Sadkertih. Itu memang tugasnya dan itu adalah swadharma yang utama dari umat Hindu. Harus menjaga itu. Dan sekarang kemarin terjadi di Bali itu karena itu lupa melakukan itu gitu. Menjaga itu harus terjadi ya. Kalau tidak itu banjir terjadi, gunung meletus terjadi. Semua itu alam memperingati kita. Tuhan memperingat kita lewat alam ini. Nah, ini sebetulnya kita betul-betul harus hidup harmonis dengan alam. Jadi Trihita Karana dan Sadkertih. Jadi sesuai dengan tadi bagaimana kita harus menjaga pepohonan, menjaga apapun harus kita jaga karena kita bersama-sama dia. Maka disinilah keluar di Hindu satu konsep lagi, Wasudhaiwa Kutumbakam. Kita semua bersaudara. Tidak hanya manusia, kita dengan binatang dengan apapun kita bersaudara karena kita ciptaan Tuhan yang sama. Tapi anunya berbeda gitu ya, kualitasnya berbeda. Manusia dengan alam dengan binatang kualitasnya berbeda, tapi kita semua bersaudara. Tidak boleh kita sakiti. Ahimsa itu tidak boleh menyakiti dan merusak siapapun dan apapun. Ya, mungkin itu Pak Junarto. Terima kasih. Salam Terima semua, kasih. Salam semua salam saudara. semua saudara. Prof. Chandra. Kelihatannya ada persamaan kalau konsep-konsepnya ini. Kalau di Hindu Harta Trihita Kirana, Karana, Trihita ya, Karana, Trihita Karana, dan kalau di Sadkertih. dan Trihita Sangkerti. Karana dan Sadkertih ya. Kalau di Konghucu ada samcai, konsep 3 hubungan. Dan ini
kata-katanya hampir sama dengan IMP ini, Prof ya. Kita semua bersaudara ini. Ya, itu Wasudaiwa kata kalau kita di Hindu Wasudaiwa Kutumbakam. Artinya kita Iya, semua saudara. Hmm. cocok nih dengan IMP kita ini. Hmm. Baik, Ya, terima kasih Prof Tantra atas tanggapannya. Selanjutnya dari saya lihat ada Bante Tijopuno dari Tenaga Agama Bunda. Saya persilakan. Monggo Bante. Nggih, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Iya. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Luar biasa, banyak sekali hal yang bisa kita petik dari berbagai macam sudut pandang ajaran-ajaran yang ada di Nusantara yang memberikan pandangan, memberikan pengetahuan kita semuanya. Sehingga harapan kita nantinya setelah kita sepakat ada banyak sekali kesamaannya, kita bisa menerapkan itu, bisa merubah diri kita untuk kalau yang kemarin ya sikapnya, tindak tanduknya, perilakunya merusak diri sendiri, merusak alam, merusak semua kehidupan. Ya, setelah nanti menyadari dan mengikuti kegiatan ini, mulai bisa mengendalikan diri. Baik, para sesepuh semuanya. Jadi di dalam Buddhis itu ada hukum namanya hukum tilakkana. 3 corak yang nyata. Buddha pernah menyampaikan dalam Dhamma Niyama Sutta. Beliau menyampaikan bahwa ada Buddha atau tidak ada Buddha, karena Buddha ini kan guru, bukan Tuhan pencipta dunia seisinya. Buddha itu adalah seorang guru. Nah, Buddha pernah mengatakan bahwa ada Buddha atau tidak ada Buddha, ada hukum yang pasti keberadaannya. Ada hukum yang tetap keberadaannya. Bahwa segala sesuatu yang terbentuk dari perpaduan unsur mengalami perubahan. Itu yang pertama. Segala sesuatu yang terbentuk karena perpaduan menimbulkan ketidakpuasan. Itu yang ketiga. Yang kedua. Dan segala sesuatu yang terbentuk dari perpaduan itu tidak ada inti yang kekal. Yang pertama, sabbe sankara anicca. Segala sesuatu yang terbentuk dari perpaduan itu tidak kekal. Yang kedua, sabbe sankara dukkha. Segala sesuatu yang terbentuk dari perpaduan itu tidak mampu bertahan. Dan itu menimbulkan ketidakpuasan atau menimbulkan duka. Dan yang ketiga, sabbe sankara dukkha, anatta. Segala sesuatu yang terbentuk dari perpaduan tadi adalah tidak ada inti yang kekal. Nah, kita ada bumi. Dan kita adalah salah satu penduduk bumi ini. Nah, bumi ini terbentuk dari perpaduan juga. Jadi ada daratan, ada air, ada panas, ada udara. Karena terbentuk dari perpaduan-perpaduan itu, bumi kita ini dirawat juga rusak, tidak dirawat apalagi akan cepat rusaknya. Nah, kalau kita tarik ke dunia mikro, ke dalam tubuh kita juga sama, terbentuk dari perpaduan juga. Tubuh kita ada unsur tanahnya, ada unsur airnya, ada panas, udara juga. Maka karena itu, ia akan berubah, mengalami perubahan. Kita tidak bisa lari, sembunyi, menghindar dari kondisi itu. Nah, kemudian sabbe sankara dukkha, segala sesuatu yang berubah tadi menimbulkan ketidakpuasan, menimbulkan penderitaan. Kalau dunianya dulu, sebelum
dipengaruhi oleh kehadiran manusia dan kemudian rusak, mungkin bisa dikatakan indah secara alami, ya. Tapi itu juga mengalami kerusakan pada saatnya. Kita tidak ingin bumi kita rusak, tapi akan terjadi kerusakan tetap, baik dirusak atau rusak secara alami. Nah, tubuh kita juga sama, mengalami perubahan, pengennya itu kalau muda-muda selamanya, kalau sehat-sehat selamanya, tapi tidak bisa demikian. Tetap akan mengalami perubahan dari anak-anak, remaja, dewasa, tua. Kalau tidak ada kematian datang, itu akan terjadi demikian. Pengennya tidak mengalami itu, tidak berubah. Tapi karena berubah dari anak-anak, remaja, dewasa, menjadi tua gitu ya, kita menjadi tidak puas, menimbulkan penderitaan. Dari sehat menjadi sakit, itu menimbulkan penderitaan. Nah, sesungguhnya tidak ada inti yang kekal. Bumi kita juga tidak ada inti yang kekal. Bahkan tubuh jasmani kita ini pun juga tidak ada inti yang kekal. Pada saat terjadi kematian, nanti tubuh ini akan terurai. Semuanya akan bersatu dengan alam ini, bergabung dengan unsurnya masing-masing. Sehingga akhirnya tubuhnya menjadi tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada, setelah ada kembali menjadi tiada. Tidak ada inti yang kekal. Tidak ada aku, tidak ada diriku, tidak ada milikku. Nah, dari semua makhluk yang ada di alam semesta, yang tinggal di alam semesta ini, tinggal di bumi ini, kita ini adalah salah satu makhluk yang luhur. Makanya disebut dengan namanya manusia. Manusia. Mano itu pikiran, sia itu luhur. Jadi manusia itu adalah makhluk yang memiliki pikiran yang luhur. Dan karena pikiran menjadi pemimpin pelopor pembentuknya, keluhuran di dalam pikirannya tadi tercermin di dalam tutur katanya, di dalam perilakunya. Walaupun kenyataannya ini secara teorinya manusianya luhur, tapi pada kenyataannya manusianya ini sikapnya, tindak tanduknya, perilakunya itu tidak seperti manusia tadi. Makhluk yang memiliki pikiran yang luhur, yang memiliki tutur kata perilaku yang luhur. Nah, tetapi di salah satu Anguttara Nikaya, Buddha itu pernah mengatakan ada 4 macam jenis yang namanya manusia ini. Ya, sama-sama terlahir sebagai manusia, tapi ada 4 macam jenis tergolong pada sikapnya, tindak tanduknya, perilakunya. Dan kita bisa melihat nanti kita ini jenis yang mana begitu. Yang pertama adalah manusia neraka. Manusia yang makhluk yang terlahir sebagai manusia, tapi dia selalu terbakar. Makanya disebut sebagai manusia neraka. Apa yang membakarnya? Dibakar oleh api kebencian, dibakar oleh api keserakahan, dibakar oleh api kebodohan atau ketidaktahuan. Maka karena itu orang yang selalu terbakar, yang disebut manusia neraka itu, selalu menderita pagi, siang, sore, malam. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia tiraksana. Manusia binatang. Memang dia lahir sebagai manusia, tapi pikirannya, ucapannya, perilakunya, ya tidak jauh bedanya dengan makhluk binatang, begitu. Nah, itu tercermin, terlihat ya. Jadi tutur kata perilakunya itu cerminan dari pikirannya. Jadi kayak kalau kita biasanya melihat orang marah-marah gitu ya. Pada saat dia emosi menguasai, kebencian menguasai, yang keluar itu kata-kata kebun binatang semua. Itu menandakan bahwa pikirannya itu ada makhluknya itu. Kalau misalnya, mohon maaf, lagi marah gitu kita mengatakan kamu babi gitu. Ya memang di dalam pikirannya
orang yang ngomong babi tadi ada babinya. Gitu. Sudah ada babinya, ucapannya juga keluar babi. Nah, itu sudah membayangkan bentuk babi dan perilakunya babi. Makanya ada manusia yang disebut binatang. Perilakunya, tindak tanduknya tidak jauh beda dengan makhluk binatang. Kemudian yang ketiga itu manusia yang memiliki pikiran yang luhur tadi, memiliki kesusilaan sebagai landasan perilaku kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau di dalam Buddhis itu ada para perumah tangga. Jadi kalau di dalam Buddhis boleh memilih jalan hidup gitu ya. Boleh berumah tangga dan juga boleh tidak berumah tangga. Yang tidak berumah tangga itu kayak biarawannya itu para bante, para samanera, tasilani, itu mereka memutuskan menjalani hidup selibat, tidak berumah tangga. Ada juga yang berpikir menjalani hidup berumah tangga. Nah, sebagai perumah tangga, sebagai umat Buddha, mereka selain berlindung pada tiratana, dia memiliki 5 landasan kemoralan. Selain dia harus memiliki kesadaran, hidup dengan benar, menuju pada kesucian, dia harus memiliki 5 sila sebagai landasan perilaku kehidupan sehari-hari mereka supaya pikirannya, ucapannya, perilakunya tidak menyimpang dari pagerin urip. Yang pertama, panati pata wiramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jadi sebagai umat Buddha tidak boleh menyiksa, tidak boleh membunuh makhluk hidup, manusia juga nggak boleh, apalagi juga binatang gitu yang tidak kondisinya lebih rendah derajatnya. Kita menghargai kehidupan. Kenapa mereka tidak boleh menyiksa, membunuh makhluk hidup? Karena akan berefek, akibatnya kalau suka menyiksa, suka membunuh makhluk hidup, dia nanti akan sakit-sakitan, bahkan usianya bisa pendek. Kalau lahir, dalam kehidupan berikutnya dia lahir, bisa saja suka menyiksa, suka membunuh makhluk hidup tadi, dia akan memiliki kesehatan yang terganggu, kemudian usianya pendek, ya sakit-sakitan, atau bahkan lahir dalam kondisi tidak sempurna, cacat. Jadi orang yang cacat itu karena perilakunya sebelumnya itu suka menyiksa, suka membunuh makhluk hidup. Sudah cacat, kemudian usianya pendek. Ya karena selain dia menyiksa makhluk hidup, dia juga melakukan pembunuhan. Maka karena itu umat Buddha kalau ngerti tentang hukum karma itu takut sekali menyiksa, membunuh makhluk hidup gitu. Yang kedua, adina dana wiramani sikapadang samadhyami. Bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, tidak mencuri begitu. Jadi artinya harus bisa mengendalikan diri, cukup puas dengan apa yang dimiliki dan tidak berpikir mengambil hak yang bukan haknya. Yang ketiga, kami sumicak cara, bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Setia dengan satu pasangan. Jadi kalau sudah memilih misalnya menjalani hidup berumah tangga, ya sudah wujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Jangan melukai pasangannya, karena bahagia atau tidaknya rumah tangga itu nanti sangat tergantung sepenuhnya pada suami, istri, dan anak. Nah, nanti kalau misalnya saling melukai, menyakiti, pasangannya tidak setia, wah itu bisa berakibat yang tidak baik pada kehidupan rumah tangganya. Kemudian yang keempat, tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar. Ucapan kasar, ucapan yang menimbulkan percekcokan, perselisihan, pertikaian yang memiliki unsur-unsur kebencian. Jadi mengendalikan diri di dalam tutur katanya. Yang terakhir adalah surami raya majapamadhatana. Bertekad melatih diri menghindari minuman keras, obat-obatan terlarang yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Itu sebagai seorang perumah tangga, dia memiliki 5 sila itu. Nah, manfaatnya apa? Buddha mengatakan, silenak sugatingyanti, silenak buga sampada, silenak niputingyanti. Dengan menjalankan sila, hidupnya bahagia sekarang dan yang akan datang.
Jadi orang yang memiliki moralitas yang baik, pikirannya, ucapannya, perilakunya tidak melanggar sila-sila yang tadi saya sebutkan, tidak harus menunggu meninggal dunia baru bahagia. Sekarang pun sudah bahagia. Hidup bahagia dalam kehidupan sekarang dan bahagia dalam kehidupan yang akan datang. Silena buka sampada dengan menjalankan sila, hidupnya sejahtera. Ya, dengan menjalankan sila tadi hidupnya sejahtera, punya kekayaan lahir dan juga kekayaan batin, punya kekayaan duniawi dan juga kekayaan surgawi. Itu kalau kita benar-benar mentaati sila. Silena Nibuting Yanti dengan menjalankan 5 sila sebagai landasan perilaku kehidupan sehari-harinya tadi, maka ia akan bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Bisa nggayuh kasampurnan karena pikirannya benar, ucapannya benar, perilakunya benar. Dan yang terakhir, manusia yang disebut manusia Brahmano. Jadi lebih tinggi daripada manusia yang memiliki pikiran yang luhur. Brahmano itu yang gimana? Selain dia memiliki kemoralan yang baik tadi, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, manusia Brahmano itu manusia yang memiliki sifat-sifat Brahma, sifat-sifat luhur. Pikirannya, ucapannya, perilakunya penuh dengan cinta kasih, sehingga dia bisa membebaskan dirinya dari kebencian. Yang kedua, dia memiliki sifat karuna. Ikut senang, mengharapkan orang lain, makhluk lain, bahagia. Seperti apa ia ingin didoakan, maka seperti itu ia mendoakan. Seperti apa kita ingin diperlakukan, maka seperti itulah ia memperlakukan. Kau adalah aku adalah kau, begitu ya. Siro adalah insun, insun adalah siro. Jadi kita memiliki rasa untuk bisa menghargai kehidupan. Yang ketiga, mudita. Ikut senang, ikut bahagia, dikala melihat orang lain, makhluk lainnya bahagia. Jadi senang melihat orang lain bahagia itu senang. Bukan senang melihat orang lain susah. Di Indonesia masih banyak sekali. Susah melihat orang lain senang. Beribadah gitu, mau bangun tempat ibadah, wah nggak senang dia. Beribadah, nggak senang. Jadi harus punya sifat senang melihat orang lain senang. Bahagia melihat orang lain, makhluk lain bahagia. Dan yang terakhir, UPK. Memiliki keseimbangan batin. Jadi bebaskan diri kita dari rasa senang dan tidak senang. Dari benci dan cinta. Supaya kita itu bisa melihat, bisa menyikapi segala sesuatu itu dengan bijaksana. Nah, mengingat kita ini tinggal di alam semesta, untuk saudara sekalian, mari kita berupaya untuk membebaskan diri kita dari yang tadi, kebencian, keserakahan, kebodohan, supaya tidak menjadi manusia neraka atau manusia tiracana. Kita belajar ajaran agama, saya rasa tujuannya untuk itu, bukan mengumbar kebencian, bukan mengumbar keserakahan, bukan mengumbar ketidaktahuan. Kita tinggal di dunia, dunia ini adalah rumah kita bersama. Jadi kalau kita merusak dunia karena kebencian, karena keserakahan tadi, karena kebodohan, itu sifat yang benar-benar kelihatan sekali bahwa kita itu makhluk yang tidak baik dan tidak bijak. Makhluk yang merusak rumahnya sendiri, ya itu makhluk yang tidak memiliki pengetahuan atau makhluk yang bodoh. Begitu. Jadi maka karena itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu menyampaikan materi, Bu, siapa namanya? Liang. Sangat bagus sekali. Mari kita benar-benar peduli. Saya yakin semua yang hadir mau memberikan, menyampaikan hal-hal yang terbaik. Dan semuanya pasti setuju yang ada di sini. Tapi yang di luar sana itu belum tentu seperti yang kita omongkan di sini. Dan harapan kita, ya mari dimulai, diawali dari diri kita sendiri. Karena memang kehidupan kami para Bante ini, para pertapa di Buddhis ini,
dulunya memang tinggalnya di hutan gitu. Jadi saya tahun 97, 98, saya itu tinggal di Thailand, pergi ke Thailand dan tinggal di hutan di Thailand. Tahun 2002 baru pulang ke Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari pesawat begitu ya, itu yang di bawah-bawah nampak kelihatan hijau-hijau, pasti itu adalah wihara. Kenapa? Karena para bante tidak boleh mencabut tanaman. Para bante tidak boleh memotong tanaman. Tidak boleh membunuh kehidupan. Sehingga ya binatangnya hidup aman, alamnya juga terjaga dengan baik. Dan bahkan saya sendiri setelah pulang dari Thailand pun saya lebih cocok, lebih nyaman tinggalnya di alam begitu. Walaupun ya memang kalau kita mau tinggal dimanapun harus bisa menyesuaikan. Karena menjadi seorang biku nggak bisa memiliki keinginan yang membuat ya umatnya mengalami kesusahan. Jadi tinggalnya di mana ya udahlah terima aja tinggal di sana dan melakukan apa yang kita bisa lakukan di sana yang baik, yang berguna, bermanfaat. Termasuk juga dulu dari IMP dan juga dari grup apa namanya Beda Tapi Mesra, pernah juga berkunjung ke Wonosalam. Jadi saya dulu pernah lama tinggal di Wonosalam tahun 2011 sampai 2018, tinggal di lereng Gunung Anjas-Moro. Pernah juga tinggal di Penanggungan, dan waktu itu saya ketemu dengan Bapak Suryo. Beliau adalah dokter hewan, begitu, lulusan dari Amerika. Tapi begitu pulang ke Indonesia, beliau ya dengan berbagai macam kesulitan, dengan keterbatasan yang ada, beliau berupaya untuk mendirikan PPLH, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, dan ketemu dengan saya. Dan saya memiliki pemikiran yang sama. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk menjaga 3 gunung supaya tetap hijau. Menggunakan warga masyarakat di sana untuk menjaga kelestarian alam dan melakukan penghijauan di gunung-gunung yang nampak mulai gundul begitu. Tapi harapannya yang ditanam itu bisa bermanfaat juga bagi perekonomian masyarakat sekitar Gunung Welirang, Anjas-Moro, dan Gunung Penanggungan. Karena kalau 3 gunung ini sampai gundul, wah Malang sampai Surabaya itu kesulitan air bersih begitu. Nah, waktu saya ada di sini pun di Banyuwangi ini, saya membuat miniatur dari 4 tempat yang ada di India. 4 tempat itu adalah tempat kelahiran Pangeran Siddhartha, yang kedua tempat Buddha Pertapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna, yang ketiga tempat Buddha mengajarkan Dharma yang pertama, dan yang keempat adalah tempat Buddha wafat. Jadi saya membuat miniaturnya, yang dimana semua tempat tadi, yang saya sebutkan tadi, semuanya tempatnya di alam. Beliau lahir di Taman Lumbini, di taman. Pada saat beliau mencapai pencerahan, mencapai kesempurnaan menjadi Buddha, beliau bermeditasi di bawah pohon bodhi. Itu menandakan juga di hutan. Kemudian waktu beliau mengajarkan ajarannya yang pertama kali, itu di hutan Taman Rusa Isipatana. Itu menandakan juga di hutan juga, di Taman Rusa. Kemudian yang keempat, waktu beliau wafat itu di antara 2 pohon salak kembar. Jadi semuanya peristiwa-peristiwa itu juga di alam, di hutan. Makanya di sini juga bangunannya tidak pakai tembok yang besar begitu, tapi yang 4 tempat tadi di tempatnya di alam. Nah, jadi kita harus kembali ke alam, menyederhanakan pikiran kita supaya tidak dikuasai oleh nafsu keinginan, keserakahan, kebencian, dan menghancurkan rumah kita sendiri. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih, sedikit banyak yang saya sampaikan ini. Semoga juga menambah apa yang menjadi pengetahuan wawasan kita semuanya. Dan ada satu kata yang menjadi penutup dari setiap doa bagi umat Buddha, yaitu Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sekian, terima kasih. Salam semua saudara. Salam Pancasila. Merdeka. Salam semua saudara. Terima kasih Bante, penjelasannya panjang lebar.
mengingatkan kita semua untuk selalu mencintai alam semesta, ciptaan Tuhan, dan kita sebagai manusia juga harus seharusnya lah melestarikan alam yang kita pijak ini. Baik, selanjutnya saya lihat dari penghayat ada Pak Januri Haryanto. Monggo Pak Januari. Pak Januari, monggo dari penghayat kepercayaan memberikan tanggapan atau enggak, saya lewati dulu. Saya lihat di kolom chat ada pertanyaan Canglil yang Kaspi. Ya, Di kolom chat ada pertanyaan Canglo. Dalam era globalisasi ya. 5.0, ketika banyak tanggung jawab manusia mulai dialihkan ke teknologi dan kecerdasan buatan AI, sejauh mana manusia tetap memiliki peran utama untuk menjaga kelestarian alam? Pertanyaan Ah, dari Saudari Haya. ya, biarpun kita teknologinya maju, sebaiknya tidak menggunakan teknologi itu atau AI untuk merusak alam. Karena kalau alam makin hancur, teknologi apapun akan kalah dengan kekuasaan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Biarpun secanggih apapun teknologi modern. Jadi kita makin canggih teknologi modern itu, kemudian dengan adanya AI, kita sebaiknya menggunakan hal-hal teknologi itu untuk membantu kita melestarikan alam, bukan untuk malah merusak alam sehingga alam semesta hancur dan tidak punya apa-apa. Bagaimana manusia akan hidup hanya dengan teknologi bila tidak ada alam atau dengan Tuhannya Sang Pencipta. Demikian, makasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Frida Canglo. Selamat malam, mohon izin bertanya. Jika agama menegaskan manusia sebagai steward atau khalifah di bumi ini, bagaimana mungkin manusia yang diberi amanah untuk menjaga bumi justru tampil sebagai penyebab utama kerusakannya? Dan sejauh mana agama mampu meneguhkan kembali peran etis tersebut dalam menghadapi tantangan global? Terima kasih. Saya harapkan saudara-saudara yang tergabung di dalam Indonesia Merayakan Perbedaan itu memberikan bimbingan, nggak jemu-jemu, nggak bosan-bosan memberikan bimbingan pada umat-umatnya semua, bahwa kita harus melestarikan, kita hidup harmonis bersama alam dan Tuhan. Tidak terus merusak dengan keserakahan kita. Baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan lain dari mungkin Ustadz Junaji, dari Prof. Nyoman, atau dari Bante Tejapuno. Mungkin dari Bapak Januri tadi sudah apa? Ya, saya lihat sudah ini masuk kembali. Nah,
Bapak Januari Haryanto, monggo jika ingin memberikan tanggapan dari perspektif rakyat. Ya, selamat malam. Salam semua saudara. Salam Anu, semua. ya, maaf nih, Bapak Setrum tipis, nggak kuat nanti suaranya. Ya, jadi kalau dari pandangan menghayat bahwa manusia itu diciptakan di alam yang namanya alam dunia, alam yang bisa terlihat dan alam bisa diraba sebagai tempat kehidupan dari jenis hidup golongan manusia, hewan, dan benda. Namun di sini kita wajib untuk melestarikan dan merawat alam dan lingkungan di mana kita itu dititahkan. Namun oleh karena sifatnya manusia itu dasarnya kurang, sifatnya murka, sehingga tidak bisa mengendalikan dari gejolak keinginan, sehingga terjadilah kerusakan alam. Maka di sini di Jawa itu sering ada ucapan memayu ayuning bawono, memayu ayuning bawono. Nah, namun tetap saja karena sifatnya dan dasarnya tadi itu, sehingga maka terjadilah kerusakan alam. Ya, seperti telah disampaikan di depan tadi, buang sampah saenake sehingga banyune aliran sungai buntu, menebang pohon tanpa terkendali, akhirnya banjir, longsor. Nah, disitulah kita setidaknya itu ikut merawat dan melestarikan, paling tidak ya buang sampah pada tempatnya. Sekian, terima kasih, salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Januari atas tanggapannya. Di kolom chat tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin saatnya closing statement Dr. Yang Kaspe, saya berikan waktunya. Baik, mari mulai saat ini kita semua melestarikan alam yang kita huni ini, dan kita jaga keseimbangan, keharmonisan hubungan antara Tuhan, alam semesta, dan kita sebagai manusia, makhluk yang diciptakan dengan akal budi yang menghuni di alam semesta. Jadi kita harmonis dan tidak saling merusak, tidak saling serakah, tetapi kita bersama-sama menikmati adanya alam semesta ini. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam semua saudara. Terima kasih pemaparannya dan himbauan untuk ya para partisipan
ini sudah semua yang lalu mau ke alam